rasanya agak kurang, mungkin gara-gara hujan. Untuk kawan-kawan aktivis yang lain yang mungkin ingin mengikuti diskusi dan takut hujan, ini sudah disediakan link untuk streaming ya online. Yang aktivis takut hujan, kawan-kawannya bisa dikabari kalau bisa mengikuti diskusi via online. Dan linknya sudah disediakan di fanpage FB. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua pemantik. Yang pertama Mas Ikhwan Zeta dari LBH Jogja dan Mas Asmi Azhara dari KPBI. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa saat yang lalu terkait dengan keluarnya PP Penumpang di Jakarta dan Bekasi dan daerah lain masih terjadi demonstrasi terhadap penolakan terhadap PP Penumpang karena dirasa kurang mensejahterakan bagi kaum buruh. Dan akibatnya di Jakarta terdapat represi dari pihak kepolisian dan penangkapan terhadap 23 aktivis buruh, 2 dari LBH dan 2 dari mahasiswa, 2 dari LBH dan 1 dari mahasiswa. Nah, ini perbuatan dari kepolisian ini merupakan perbuatan yang kontra demokrasi karena kebebasan mengeluarkan pendapat sudah dijamin dalam undang-undang kita, itu sudah jelas. Nah, yang parahnya lagi, kejadian ini juga baru pertama kali terjadi seorang pengacara ditahan oleh kepolisian saat menjalankan tugas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini sudah ada 2 pemantik yang bisa memberikan kita pencerahan terkait alur bagaimana kejadian itu berlangsung. Dan nanti dari pihak mungkin bisa melihat dari sisi hukum apakah polisi ini mempunyai legitimasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut terhadap massa aksi yang menyampaikan pendapatnya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Azhara dari KPBI. KPBI itu KPKBI sebenarnya, karena dia komite persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Jadi dia masih mempersiapkan untuk menjadi satu konfederasi nasional seperti itu. Kalau dari federasi, saya dari FBI, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia. Ya, terkait aksi unjuk rasa di tanggal 30 kemarin itu memang ini terkait hal soal penolakan PP 78 sebenarnya. Kalau kami dari kaum buruh kan melihat PP 78 itu memang berdampak negatif dari segi kesejahteraan buruh nantinya. Karena beberapa poin-poin yang ada di PP 78 memang tidak memberikan ruang demokrasi kepada serikat buruh untuk melakukan perjuangan menuntut kenaikan upah, karena memang upah itu sudah diskemakan oleh negara, oleh pemerintah, sehingga tidak memungkinkan serikat buruh melakukan perjuangan kenaikan upah. Karena berdasarkan inflasi jelas itu sudah ditentukan, sehingga kebesaran kenaikan upah pun sudah disetting seperti itu. Dan harapan dari kami dari serikat buruh tentu memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak sosial kesejahteraan anggotanya, sehingga pentingnya perjuangan buruh baik itu melalui tripartit nasional atau maupun perundingan-perundingan di tingkat kabupaten atau kota, itulah tugas serikat buruh. Kemudian juga soal yang lain, soal di PP 78 memang dibatasi, dia tidak lagi memakai mekanisme KHL sebenarnya, komponen hidup layak, yang sekarang sebenarnya 60 item komponennya, dan dibatasi 5 tahun akan dievaluasi, sehingga kan setiap tahunnya tidak memakai KHL sebenarnya. Artinya seperti itu, karena dia berdasarkan inflasi. Nah, karena memang PP 78 ini dianggap merugikan kaum buruh, maka kami dalam federasi maupun konfederasi yang ada di Jakarta Jabodetabek lah ya, itu melakukan konsolidasi untuk penolakan PP 78.
yang akhirnya kita tanggal 30 melakukan aksi karena memang upaya menuntut kepada pemerintah, karena sekali lagi itu PP 78 itu tidak tersosialisasikan kepada kami kaum buruh. Kalau analisa LIPI maupun DPR itu juga menyalahkan pemerintah atas pengesahan PP 78 itu sudah diingatkan oleh LIPI, oleh DPR agar tidak terburu-buru untuk menetapkan PP 78, tetapi tidak mengindahkan. 3 hari sebelum disahkan itu memanggillah serikat-serikat buruh, termasuk kami di KPBI, untuk mendengarkan sosialisasi tentang PP 78. Kami boikot, kami tidak ada yang hadir, maupun KSPI, maupun KSPSI, KPBI itu tidak menghadiri pertemuan yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun kepolisian. Polda Metro Jaya. Kita tidak menghadiri itu, sehingga tetap kita akan melakukan aksi di tanggal 30. Dalam menuju di tanggal 30 memang banyak intimidasi di pimpinan-pimpinan kami agar tidak melakukan aksi seperti itu. Sudah mulai diintimidasi. Kemudian tetap kita melakukan aksi. Nanti kalau di BAP nanti ya. Paling di kronologisnya kita mau aksi itu kita berangkat itu sholat Jumat itu di bundaran di Patung Kuda. Di Patung Kuda kita sholat Jumat, baru setelah sholat Jumat kita ke istana melalui orasi-orasi politik yang bergantian, konspirasi sampai jam 6 kita sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib ada lobby lagi untuk pembubaran aksi sampai jam 7. Setelah jam 7 itulah mulai kita perjalanan 2-3 kali langsung ditembak gas air mata. Setelah ditembak gas air mata langsung mulai TBC ini yang kita juga tidak tahu awalnya. Pada waktu itu memang kita nggak ngerti ini apa, ini pasukan apa, karena memang tidak tahu, nggak ngerti sama sekali ini pasukan apa. Ternyata itulah TBC ya kan, yang sudah terkenal dari di mana-mana sekarang. Itu sangat brutal itu. Jadi setelah gas air mata itu selesai, baru dia menyerang. Jadi modelnya menyerang, menerobos massa dan mengejar mobil komando. Mobil komando dihancurkan. Kalau melihat di video-video itu kan jelas sekali itu pengerusakan terhadap fasilitas organisasi, kacanya dipecah, kaca depan dicambuk bambu, baru dia naik ke atas mobil komando untuk memukuli dan menurunkan orang-orang yang ada di atas mobil komando, termasuk saya yang ada di mobil komando itu. Setelah itu memang habis diturunkan, kita dibawa ke mobil Darmas. Di mobil Darmas itu juga kita dipukulin. Tempat ada disemprot gas air mata yang kecil itu, bentuknya kecil. Ya, disemprot juga kan pedas juga di situ. Kemudian kita dibawa lagi ke Polda sekitar 9:30. Nah, anehnya pas posisi di BHT itu kita banyak mengalami ini kayak settingan seperti itu. Jadi penyidik sudah berjejer rapi, ya kan? Kita dipanggil satu-satu untuk mengambil keterangan. Dan BAP yang muncul adalah awalnya beberapa orang itu saksi, kemudian BAP kembali menjadi tersangka. Kalau posisi saya sendiri itu pertama itu tersangka dan banyak juga yang tersangka. Itu kan 26 orang. Ya, ada beberapa orang yang tersangka dari awal BAP pertama sampai BAP kedua itu tersangka. Kalau saya sendiri itu dari tersangka karena saya protes dibuatkan BAP kembali, yaitu saksi. Dan itu yang saya tandatangani. Yang tersangka itu saya tidak tandatangani. Nah, dari situ memang kita tidak mengira bahwa ini akan setelah sekitar 1 bulan lebih, kita tidak mengira bahwa saya kira ini sudah selesai kasusnya. Ternyata memang dilimpahkan oleh kejaksaan.
Nah, dari proses itulah kita mengetahui memang ini desain sebagai upaya kriminalisasi, karena memang kalau melihat pelimpahan di kejaksaan, hanya jaksa itu hanya menerima BAP yang diberikan oleh berkas-berkas kepolisian tanpa melakukan kajian. Buktinya ternyata saya di BAP itu dan banyak teman-teman yang lain, kalau saya sendiri tanda tangan di BAP itu tanggal 22 Agustus 2014. Agustus 2014, sementara kejadiannya ya 2015 30 Maret. Nah, itu kan tidak ada kajian ternyata kan sebenarnya di kejaksaan, pihak jaksa itu tidak ada kajian soal apakah ini layak dinaikkan ke pengadilan atau tidak. Harusnya kan saya tidak tahu, tapi harusnya ada kajian dulu di kejaksaan. Ternyata memang banyak kesalahan-kesalahan di BAP di situ. Kemudian proses di pengadilan, sebenarnya kita dipanggil tanggal 21 itu kemarin kita disidang. Kita sepakat menolak persidangan di tanggal 21, tapi kita tetap melakukan aksi unjuk rasa di depan PN. Alasan kenapa kita menolak persidangan, karena memang surat panggilan dari kejaksaan itu atau JPU itu tidak menyertakan untuk apa saya dipanggil di pengadilan, karena cuma nama, misalnya nama Asmi Sahara, tanggal 21 untuk menghadap pengadilan, itu saja suratnya, tanpa jelas dipanggil untuk apa itu. Sehingga kan lagi-lagi profesionalitas dari kejaksaan itu kan dipertanyakan. Pemanggilan saja sampai tidak jelas, tidak teliti, tidak cermat seperti itu. Sehingga di persidangan tanggal 21 memang tim kuasa hukum kami, ya ada tim kuasa dari KPPI, KSPI, ada KSPSI, ada dari BH, juga memprotes hal itu. Sehingga informasinya sih tim hukum kita memalukan mempermalukan inilah jaksa lah yang tidak profesional itu. Kemudian panggilan lagi yang kedua, kita dipanggil di tanggal 28 kemarin, Senin kemarin. Kembali lagi profesionalitas jaksa itu dipertanyakan di sini, karena sudah benar format panggilannya, ada dipanggil untuk kasus itu pidana 216 dan 218 pasal 55 itu sudah benar itu. Tetapi ada beberapa teman kami khususnya yang diperkara. Jadi ada dua nomor perkara ya. Nomor pertama adalah 344, itu kasusnya kawan Vigor, Obed dan Hasil, itu LBH sama mahasiswa, itu 344. Kalau saya dan kawan-kawan buruh yang lain itu nomor 345. Kalau di kasus Obed sama Vigor dan Hasil ini ada dua surat panggilan. Pertama benar itu, yang pertama adalah kalau dia didakwa karena pencabulan, pasal pencabulan direvisi kembali jadi 216. Jadi dua undangan. Kita juga persoalan kemarin itu dari jaksa itu kesalahan teknis. Ini juga tidak mencerminkan profesionalitas jaksa kan. Kedua, pas kasus di 344 itu teman-teman LBH sama mahasiswa juga mempertanyakan mengapa dia didakwa pasal 216 sama 218, dan jaksa suruh menjelaskan seterang-terangnya
tapi dia tidak bisa menjawab. Dia hanya membacakan surat dakwaan saja. Itu sampai berulang-ulang ditanyakan, tapi karena hasilnya ini jadi tetap diputuskan persidangannya. Khusus nomor 345 kasus kami yang disuruh, ada beberapa teman kami yang menerima surat panggilannya itu di hari Minggu. Biasanya surat pemanggilan itu kan 3 hari sebelum persidangan itu sudah diberikan. Nah, lagi-lagi profesionalis jaksa ini diuji kembali. Dia memanggil kami itu, beberapa teman kami adalah di hari Minggu, sehari sebelum sidang. Maka di kasus perkara nomor 345 kasus kami itu, beberapa teman kami tidak hadir menghadiri sidang, tapi ada di luar sidang. Sehingga cuma proses identitas saja, pemeriksaan saja, tapi tidak dibacakan surat dakwaan. Tapi kita tetap aksi. Memang kita di 2 persidangan di tanggal 21 dan tanggal 28 kita menilai bahwa profesionalisme jaksa itu dipertanyakan. Untuk kronologisnya nanti kita sambung di posisi diskusinya. Itu kronologis soal aksi dan persidangan kemarin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi penyampaian tentang kronologis dari persidangan yang terlihat cenderung agak sedikit kacau atau kurang profesional rasanya dari pihak kejaksaan terhadap masa aksi yang dikriminalisasi. Dan maaf telah hadir di depan kita ini Pak Ari Hermawan, Guru Besar Hukum UGM. Mungkin nanti dengan Mas Iqwan bisa menjelaskan bagaimana legitimasi hukum tentang polisi yang mengkriminalisasi terhadap aktivis yang sudah menyuarakan aksinya. Mungkin untuk selanjutnya, monggo Mas Iqwan. Selamat sore kakak. Jadi saya akan bicara dari segi tadi Mas Ami banyak cerita tentang kronologis gitu ya. Ini saya akan bicara sedikit saja tentang sebetulnya apa tuh ya kemudian jadi persoalan gitu ketika aksi ini kemudian menimbulkan proses kriminalisasi pidana. Nah, ini persoalan besar. Kenapa menjadi persoalan besar? Karena ini menyangkut dengan bagaimana hukum itu ditegakkan dan digunakan oleh penguasa untuk membongkar proses-proses yang sebetulnya secara prosedural maupun undang-undang dan konstitusi sebenarnya sudah dijamin. Nah, yang pertama, saya sebenarnya sekilas sepotong-sepotong sebetulnya mendapatkan kronologis dari teman-teman di LBH Jakarta. Karena saya juga tidak mengikuti secara utuh begitu apa saja yang kemudian dikenakan. Cuman secara sekilas kemudian LBH Jakarta menyampaikan kepada saya bahwa pertama, yang jadi dasar legitimasi Polda Metro Jaya dalam hal ini untuk membubarkan aksi kawan-kawan itu kalau nggak salah melalui Perkap nomor 7 tahun 2012 itu terkait dengan terkait tentang tata cara penyampaian kata di muka umum. Satu ya. Terus yang kedua teman-teman 23 buruh, 1 mahasiswa dan 2 kawan advokat LBH Jakarta itu kemudian dikenakan pasal 216 dan 218 KUHP begitu, termasuk mereka kena 55 penyantaman kalau salah itu. Jadi Perkap itu kemudian disebutkan 218. Nah, yang menarik begitu ketika saya lebih jauh kemudian mempelajari Perkap 7 itu, dasar pembubaran atau istilahnya SOP polisi membubarkan aksi itu kemudian adalah terkait waktu gitu, aksi yang kemudian diatur di Perkap itu hanya di ruang terbuka atau di ruangan terbuka itu sampai jam 18 dan di ruangan tertutup sampai jam 22. Itu kemudian jadi dasar polisi secara internal kemudian SOP-nya harus membubarkan kalau ada aksi yang di ruangan terbuka di
di atas jam 18 dan di ruang tertutup di atas jam 22. Nah, itu pertama. Nah, saya ingin komentar sedikit begini. Perkap ini kemudian saya pikir dasarnya apa gitu, ya. Kalau kita misalnya bicara apa sih hari ini itu undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi itu, yang kemudian mengatur mengenai perkara menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, kita harus ingat pertama kalau kita sendiri ya pasal 28 Undang-Undang Dasar tentunya, kebebasan berserikat, bla 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 menyampaikan pendapat gitu. Nah, turunannya sebetulnya muncul Undang-Undang 98 tentang apa namanya menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, itu sebenarnya jelas. Pertama, tidak ada yang pernah menyebutkan pembatasan waktu, tidak pernah ada ini. Dasarnya apa kemudian? Misalnya ya, kalaupun kemudian dulu Ahok juga mewacanakan harus jam 18 selesai, kan dasarnya itu. Ya, kalau polisi buat perkap itu dasarnya. Karena di dalam undang-undang itu kemudian apa namanya tidak menyebutkan ada persoalan waktu. Itu pertama. Yang kedua menyangkut tentang misalnya SOP-nya itu kemudian membubarkan. Nah, pembubaran ini saya lihat di dalam kasus tanggal 30 ini kemudian dilakukan dengan sangat represif. Ngeri saya lihatnya. Dipecahi, jauh. Padahal teman-teman ini memang akhirnya damai. Sama sekali nggak ada apa namanya anarkis atau misalnya nggak ada rusuh gitu. Bahkan tidak ditemukan satupun alat-alat yang kemudian bisa dipakai untuk melakukan kerusuhan misalnya. Karena itu nggak diproses. Berarti aksinya damai. Tapi pembubarannya sangat represif. Nah, setelah saya kemudian proses lagi di Undang-Undang 998 itu proses pembubaran aksi yang kemudian dilakukan dengan cara-cara atau di istilah pembubaran itu kemudian hanya dilakukan kalau kemudian memang ada kekerasan yang dilakukan oleh massa aksi. Nah, dari dua hal itu saja sebenarnya kita sudah bisa melihat ini apa yang sedang dilakukan oleh apa namanya pihak kepolisian sebetulnya. Satu, bicara tentang mereka cara membubarkan dan dasar mereka membubarkan. Ini nggak ada. Ya. Nah, yang kedua saya ingin bicara bahwa teman-teman ini dikenakan pasal 216, 218. Secara garis besar saya karena di bawah KUHP, secara garis besar saya tadi sempat baca prinsipnya pasal 218 itu mengenai melawan perintah untuk membubarkan diri oleh penguasa itu terkait dengan adanya perkumpulan manusia, perkumpulan massa. Ini seperti itulah. Nah, saya cek lagi kemudian di dalam itu di dalam asusilo, di dalam ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai pasal 218 sebetulnya yang dimaksud membubarkan kumpulan orang-orang itu adalah kemudian menyangkut dengan orang-orang yang melakukan satu kerusuhan atau bahasa bedanya apalah itu. Jadi lagi-lagi ini ngomongin kerusuhan, nggak ada hubungannya sama aksi damai. Nah, satu-satunya memang yang dipakai oleh mereka adalah perkap tadi, peraturan Kapolri. Bahkan peraturan Kapolri, saya belum baca ya Mas ya, panggilan sidangnya maupun dakwaannya. Cuma saya baca melalui media resmi di LBH Jakarta, ini ternyata Perkap 7 2012 itu menjadi dasar dakwaan juga. Nah, saya kan itu jadi pertanyaan juga sama jasanya. Ini benar apa enggak? Apakah mungkin peraturan Kapolri, Pak nanti mungkin dari segi hukum atau Pak Profesor nanti bisa menjelaskan, apakah mungkin peraturan Kapolri itu kemudian bisa dijadikan dasar pidana yang kemudian diajukan sampai ke proses persidangan? Ini bagi saya yang berpraktek hampir 4 tahun di LBH itu agak logis bagi saya. Karena saya pernah menemukan kasus serupa, kriminalisasi demo, tapi biasanya urusannya mendapat tempat umum atau fitnah di depan umum dan lain-lain lah, atau penghinaan terhadap negara. Tapi ini menarik ini karena kemudian bicara bicara melawan perintah penguasa untuk membubarkan diri terhadap satu perkumpulan. Nah, ini menarik. Nah, dari situ kemudian saya lihat kasus ini tidak bisa kita pandang sebagai kasus hukum, tapi kasus politik. Nah, ini kemudian kesimpulan saya itu. Saya nggak mau bicara dari kasus hukum karena pada saat kasus hukum gitu, saya sebagai seorang praktisi dari LBH Jogja gitu kemudian menganggap ini nggak ada yang bisa dipakai dan nggak logis. Semua yang dipakai oleh kejaksaan maupun kepolisian dari pasal 216, 218 ya kan, kemudian peraturan Kapolri, itu semuanya bagi saya adalah akal-akalan saja untuk melakukan yang namanya kriminalisasi. Kenapa kemudian kita anggap ini kriminalisasi? Karena sebetulnya pasal-pasal dalam pidana itu kemudian dipaksakan, makanya kemudian keluar istilah kriminalisasi. Jadi orang nggak salah dikriminalkan, makanya kriminalisasi. Nah, pasal-pasal hukum itu kemudian dipaksakan untuk kemudian melakukan proses pidana terhadap
warga negara. Ini kita anggap kriminalisasi. Jadi bagi saya itu mengambil sudut pandang hukumnya pun agak sulit dari sudut pandang hukum karena nggak ada dasarnya. Perkap 7 2012 dalam konteks undang-undang di atasnya jelas bertentangan. Pertama tidak ada yang ngomongin waktu dalam demo itu nggak ada. Undang-undangnya mengatakan demikian. Kemudian tidak ada, kemudian dalam konteks pembubaran juga kemudian ada syarat-syarat khusus yang harus dilalui oleh Polri. Di Undang-Undang 998 kan disebutkan harus melanggar pasal 10, pasal berapa gitu. Dan itu berlaku kumulatif. Pasal 10 itu kan ngomongin harus diberitahukan dari sebelumnya dan lain-lain. Ini sebenarnya sudah dipenuhi semua dan tidak ada sama sekali ditemukan anarkis. Kalau memang misalnya ditemukan kerusuhan begitu atau ada pengerusakan, biasanya kalau kita biasa mengalami kasus kriminalisasi itu dikenakan pasal 70, pasal pengerusakan secara bersama-sama biasanya. Misalnya tiba-tiba ada penanda jalan yang rusak itu, paling dicari siapa pimpinannya, kasih pasal itu. Tapi ini nggak ada ini, betul-betul dicari-cari, ngeri ini. Betul-betul dicari-cari. Polisi yang udah pembubaran paksa, dia mungkin bingung mau ngapain, itu benar kriminalisasi. Ini bagi saya ini dalam konteks itu adalah kasus yang betul-betul bernuansa politis. Nah, kenapa saya nggak politis? Pertama, kalau kita lihat konteks masa aksinya atau aksinya ini sebenarnya menyangkut hal yang sebetulnya dalam konteks lebih luas itu di Jokowi ini kemudian tadi sudah disampaikan ini bicara sesuatu yang sangat fundamental. PP 78 itu menghilangkan peringkat serikat buruh mas ya, menghilangkan peran serikat buruh dalam konteks pengupahan. Ini kan fundamental banget karena kalau kita lihat misalnya kalau kita tarik lebih jauh, asumsi saya adalah rezim hari ini kan rezim developmentalis ya. Dia butuh stabilitas, dia butuh investor yang kemudian nggak perlu ribut-ribut buruh dan lain-lain. Dan ini saya pikir jadi momentum sebenarnya demo tanggal 30 itu untuk melakukan kriminalisasi terhadap demo-demo atau aksi di buruh. Gitu. Kenapa? Karena tadi saya sempat tanya sama Mas LBD ini terkait apakah setelah tanggal 30 itu ada nggak mas aksi besar di Jakarta yang benar dilakukan? Saya nggak ada mas, nggak ada. Berarti kan secara tidak langsung sebenarnya berpengaruh juga terhadap proses-proses penyampaian pendapat yang lain. Ya, itu. Ya, yang kedua yang saya ingin bicarakan yang menarik dari kasus ini adalah ternyata ada dua kawan pengacara yang sebagai pendamping itu juga kemudian ikut jadi tersangka di pasal yang sama. Nah ini aneh ya menurut saya. Kenapa? Karena teman-teman LBH Jakarta itu menggunakan pasal 55 itu penyataan terhadap satu tindak pidana tertentu kejahatan. Penyataan pasal 55 itu penyataan turut serta melakukan tindak kejahatan di pasal 55. Nah pertanyaannya apa yang dilakukan sama teman-teman LBH Jakarta? Karena di dalam saya cek di kronologis maupun rilis resmi dari Kementerian LBH Jakarta, kawan-kawan pengacara ini sudah cuma mendokumentasikan aksi kekerasan polisi dan mereka betul-betul mendampingi teman-teman buruh. Nah ini juga lucu. Karena bagi kami, apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebetulnya profesi advokat itu dijamin betul bahwa pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan tidak dapat dikriminalisasi, tidak dapat dikenakan tuntutan pidana maupun perdata gitu. Karena dia menjalankan profesinya. Jadi kita punya hak imunitas. Nah, apa yang terjadi di Jakarta ini juga bagi kami sangat melecehkan profesi advokat dalam satu sisi. Cuma kalau kita tarik lebih luas lagi, kriminalisasinya ini juga sebetulnya semua dimakan sama polisi. Buruh dimakan, pengacara dimakan karena tadi kan ada kasus politik yang penting ambil dulu pasal nanti bisa mengikuti belakangan. Karena dalam kronologisnya tadi juga kawan saya juga mengungkapkan awalnya tersangka, kemudian saksi lagi. Awalnya pasal berapa, jadi pasal berapa. Itu mereka sudah nyari. Mungkin sampai last minute gitu, sampai menit terakhir mereka masih nyari apa yang bisa dikenakan sama teman-teman buruh, sama teman-teman pengacara gitu. Ini bagi saya kemudian ini bagi saya sesuatu yang harus secara masif memang kita kampanyekan dan kita lawan karena ini ngeri. Nanti gimana ceritanya teman-teman di Jakarta aksi itu lebih waktu dikriminalisasi pakai pasal melawan perintah membubarkan diri itu kan gimana ini? Bagi saya ini mengancam betul-betul proses penyampaian pendapat di muka umum. Mungkin itu mas dari saya sementara. Pak Ahmad ini bisa nyambung lebih hukum lagi. Ya, tadi penyampaian dari Mas Ivan yang dari sana ini bukan merupakan proses politik daripada proses hukum. Ya. Karena beberapa dakwaan yang diberikan kepada aktivis itu tidak
relevan, tidak profesional, cenderung seperti tangkap dulu, pasalnya bisa mengikuti belakangan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Pak Ari bisa menjelaskan apa legitimasi dari Polres polisi ini untuk penangkapan dari aksi tersebut. Baik, terima kasih. Pertama saya sepakat sih sebetulnya kata-kata kriminalisasi itu sebetulnya belum ada indikasi kriminal. Jadi kemudian diajak untuk menuju ke ranah pidana kriminal ya, satu itu. Yang kedua yang harus kita soroti terkait dengan kebijakan publik itu adalah di dalam sejarah kita, bahkan sejarah dunia, kebijakan publik itu di dalam fase seperti kita industrialisasi itu selalu diarahkan memang untuk kepentingan pemerintah dan pemodal. Pasti diarahkan ke sana, ya. Karena memang tidak ada pilihan lain di situ sebetulnya dalam sejarahnya. Walaupun nanti dalam sejarahnya beberapa negara kemudian mulai keluar dari itu. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kalau kemudian kita kontekskan dengan kriminalisasi buruh, sebetulnya di Indonesia sendiri sejarah regulasi kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan itu sendiri memang kurang bersahabat pada buruh, termasuk aktivitas-aktivitas buruh yang di situ ada nuansa kolektif ya, dalam sebuah ruang bersama-sama. Dalam sejarahnya memang perbuatan-perbuatan seperti unjuk rasa, mogok itu bukan dikriminalisasi, tapi memang dianggap sebagai perbuatan persekongkolan. Awalnya itu seperti itu. Ya, baru kemudian mengalami satu pergeseran dari sebuah persekongkolan jahat menjadi satu kebebasan dan pada akhirnya menjadi hak. Tapi itu ada satu pergeseran. Hanya kemudian ketika hak buruh ataupun elemen-elemen masyarakat yang lain untuk melakukan satu aktivitas-aktivitas menyalurkan satu aspirasi, pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya, kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang sangat prosedural. Jadi dan akhirnya prosedur inilah yang nanti akan dianggap menentukan sah tidaknya aktivitas itu. Ya, saya kasih contoh misalnya di dalam proses bukan unjuk rasa tapi mogok misalnya saja. Dan kami itu mogok itu kalau tidak memenuhi prosedur itu dianggap tidak sah. Jadi tidak sah itu bukan hanya persoalan prosedur ketika akan melakukan aktivitas itu, tetapi ketika sedang melakukan aktivitas itu pun juga ada satu prosedur yang harus diikuti, yaitu kata-kata tertib. Inilah yang kemudian muncul aparat bisa masuk. Aparat bisa masuk di dalam satu konteks yang tadinya ini adalah persoalan keperdataan atau mungkin politik dalam itu menyalurkan aspirasi saja, kemudian mulai digeser, aparat bisa masuk dan dikriminalisasikan. Itu yang harus dipahami, sehingga keadilan yang dicapai secara teoritis itu pada akhirnya adalah keadilan yang sifatnya prosedural, bukan substansial. Jadi orang akan lebih melihat prosedurnya dan bukan substansinya. Sehingga ini terkesan kemudian kayak dipaksakan. Ini memenuhi prosedur, tidak tertib, tidak mematuhi durasi waktu dan sebagainya, itu yang kemudian dicitar prosedur. Padahal sebetulnya substansinya bukan itu. Jadi seperti mengalihkan isu utamanya seperti apa. Kalau teman-teman buruh kemudian melakukan aktivitas seperti itu, sebetulnya kalau advokat tadi putusan MK sudah ya memberikan masih memberikan perlindungan kepada advokat. Sebetulnya di dalam konteks perburuan pun mulai dari Undang-Undang Serikat Pekerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan satu legitimasi juga untuk melakukan seperti itu. Pengurus serikat pekerja itu kan tidak boleh ditahan, ini dan itu kan karena menyuarakan aspirasi buruh. Sebetulnya sudah ada satu perlindungan secara preventif mengenai masalah itu. Hanya persoalan hukum pada akhirnya bukan hanya di persoalan norma, tetapi juga persoalan implementasi juga, sampai persoalan eksekusi. Maka kemudian ini menjadi satu problem sebetulnya di dalam persoalan
elemen-elemen masyarakat termasuk buruh ketika mencoba menyuarakan aspirasi. Karena kemudian dihadang persoalan lain kelihatannya, saya sih sepakat ada nuansa politik di situ. Sebetulnya sedang mengalihkan isu. Karena kemudian ketika buruh ditangkepin, isunya bukan lagi isu apa yang diperjuangkan oleh buruh, tetapi isunya bagaimana ngadepi polisi dan sebagainya. Jadi pikiran itu sudah tersita untuk mikir dengan polisi itu. Padahal sebenarnya perjuangannya kan menyuarakan aspirasi pikir dengan perubahan. Jadi ini loh yang kadang-kala dilupakan oleh teman-teman. Ya apa ya, saya tidak bisa menyalahkan 100%, tapi di dalam beberapa kasus kemudian ada ketakutan ketika sudah bersentuhan dengan polisi, sehingga roh atau semangat melakukan aksi itu kemudian menjadi kendor. Karena sudah tercurah untuk menghadapi polisi, akhirnya lelah. Ya secara ini memang dibuat lelah itu, capek untuk berurusan dengan polisi, berurusan dengan aparat. Ya. Jadi kemudian ini menjadi satu hal yang tidak sesuai lagi dengan tujuan. Ini yang kita sebetulnya harus hati-hati menyikapi seperti itu. Karena memang secara aturan pun memang banyak beberapa pasal-pasal pidana memang pasal-pasal seperti pasal-pasal sapu jagat ya. Memang seolah-olah bisa kemudian di dalam konteks selain beberapa pasal yang disebutkan Mas Iwan tadi, ada pasal-pasal dalam konteks perdataan itu malah dalam beberapa kasus pengusaha itu bisa menggeret si buruh itu melakukan misalnya perbuatan tidak menyenangkan. Itu pasal sapu jagat juga sebetulnya. Misalnya buruh sedang marah, dia marah-marah sampai gitu, bisa saja dianggap itu perbuatan tidak menyenangkan kepada, dan itu pidana 335 ayat 1. Bisa saja kalau dia menyuarakan aspirasi, teriak-teriak ngomong si pengusaha gini-gini, bisa kena pencemaran nama baik. Jadi ini yang kadang-kadang pasal-pasal seperti ini memang tidak berorientasi, walaupun sebetulnya secara pidana mungkin masih depan yang banyak berkecimpung di dunia praktek tidak seharusnya tidak otomatis seperti itu. Ya, artinya ada banyak hal, karena untuk tahan sendiri kan juga ada syaratnya kan. Ada surat tugas, ada surat perintah, dan itu pun juga tidak semua tindak pidana. Ada syaratnya untuk dilakukan penahanan. Untuk pidana-pidana yang berat, ancaman pidananya itu lebih dari 5 tahun baru bisa dilakukan itu. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kaitannya dengan persoalan tingkatan tadi, ya memang harusnya kalau kita melihat skala prioritas, kita itu berpikirnya dalam koridor tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalau di kita itu ada UUD, ada undang-undang, ada ini, ya harusnya dipakai bukan peraturan di level teknis gitu ya. Sehingga kemudian yang dipakai adalah perkap itu ini yang harusnya diperhatikan. Jadi dari sisi koridor peraturan perundang-undangan seperti itu. Tapi saya melihat, kalau saya pribadi melihat ini memang dalam banyak hal memang terjadi upaya bukan hanya buruh saja. Terjadi upaya kriminalisasi untuk yang menyuarakan aspirasi masyarakat, karena memang di dalam negara dengan dalam sejarahnya memang seperti itu, sehingga ini mau kembali ke rezim yang lama yang semuanya stabilitas semuanya dikaitkan dengan itu. Karena dari sejarahnya seperti itu. Dalam gerakan buruh kita pernah punya keputusan Menteri Tenaga Kerja 342 itu, kalau ada aktivitas buruh seperti unjuk rasa, mogok dan sebagainya itu, Dinas Tenaga Kerja bisa bekerja sama dengan kepolisian, militer. Kemudian keputusan Menteri Tenaga Kerja 15A 94 juga memberi peluang itu. Jadi ini kemudian yang harusnya itu ranah keperdataan antara pekerja dengan pengusaha, itu aparat bisa masuk. Dan sampai sekarang Undang-Undang 13 2000 kita juga memberi peran itu. Mogok tidak boleh bertentangan dengan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Nah ini kan pasal kata-kata terminologi yang sangat plastis ya. Artinya bisa diterjemahkan tergantung siapa yang menerjemahkan. Ketertiban umum itu yang seperti apa? Walaupun ada sebuah pendapat yang mengatakan ketertiban umum itu kaitannya dengan keamanan negara. Tetapi di dalam praktek kemudian diterjemahkan sesuai dengan kepentingan siapa yang menerjemahkan. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi kaitannya menurut saya dimulai dari semangatnya itu, kriminalisasi itu seperti apa sebenarnya.
kata-kata kriminalisasi itu sendiri sebetulnya orang sudah tahu bahwa itu sebenarnya bukan tindak pidana, tapi diajak menuju ke ruang itu, dipaksakan digiring ke arah sana. Kedua, dari kebijakan publik sendiri memang diarahkan untuk stabilitas negara yang sedang membangun seperti Indonesia ini. Memang tuntutannya dari banyak hal. Sekarang pemerintah negara dalam aspek aktif seperti pemerintah itu kan sekarang juga kalah dibandingkan pemodal. Jadi desakan itu bukan hanya pemerintah, tapi ada desakan dari luar yang memaksa pemerintah harus melakukan itu juga. Jadi satu hal yang perlu, sekarang sudah ada pergeseran seperti itu. Kalau dulu eksekutif itu lebih kuat daripada legislatif, sekarang legislatif kuat. Itu ada pergeseran seperti itu. Pemodal juga seperti itu, dan elemen seperti buruh ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dia di depan pengusaha itu jatuh, tapi pengusaha di depan negara juga jatuh. Jadi buruh sudah di bawah negara itu kalah, negara di bawah pengusaha kalah. Jadi dia paling bawah. Termasuk itu dalam segala aktivitasnya seperti unjuk rasa dan sebagainya itu. Nah, ini ya walaupun ada beberapa peraturan yang memang sudah berusaha memberikan perlindungan, tetapi ketika kita bicara hukum, kita memang tidak hanya sekedar berbicara normnya saja, norm. Tapi kita bicara persoalan implementasi, kita bicara eksekusi, kita berbicara persoalan norma, kita bicara persoalan asas, kita berbicara persoalan nilai. Nah, inilah persoalan nilai itu sesuatu yang lebih disukai atau tidak. Nah, tergantung ini siapa yang akan menerjemahkan itu. Nah, jadi ini nanti saya kira itu terlihat ketika tadi dikatakan bahwa pihak aparat pun termasuk kepolisian atau jaksa tadi begitu mau itu baru mikir ini pakai pasal apa itu jerat itu. Artinya itu kan sebetulnya ketidaksiapan bahwa ini sesuatu yang terjadi begitu saja. Jadi tiba-tiba muncul, akhirnya dia sendiri mungkin tidak siap dengan itu. Nah, tinggal nanti kalau sudah sampai di pengadilan, bagaimana sistem peradilan pidana kalau sampai di hakim. Nah, sekarang kita akan melihat hakim pidana itu melihat sebetulnya kan kalau pidana itu kan kebenarannya ada kebenaran substansial, material. Kita dengan di perdata yaitu kebenaran formil. Nah, harusnya akan melihat sampai ke sana. Kalau sampai misalnya taruhlah sampai nanti di sistem peradilan pidana, hakim pidana akan melihat kebenaran material. Tinggal cuma persoalannya apakah para decision maker di lembaga pengadilan ini memiliki satu hal yang sifatnya progresif atau enggak melihat itu. Karena tidak mudah loh ya, kasus-kasus seperti nenek-nenek pencuri kakao itu saja menimbulkan persoalan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan. Ya mungkin bagi mereka yang hanya melihat kepastian hukum, siapapun yang mengambil milik orang lain tanpa hak bisa kena itu gitu. Tapi bagaimana dengan rasa keadilan? Ya. Cuma bagaimana menyentuh itu? Karena saya selalu bilang bahwa sejak kita di fakultas hukum pun tidak ada mata kuliah keadilan. Jadi hakim pun juga mungkin tidak terlalu paham yang namanya adil itu ya kayak apa, keadilan itu yang seperti apa. Ya. Padahal putusan misalnya kalau di perdata itu ya kepala putusan demi keadilan. Kalau pidana pun yang dicari adalah kebenaran material. Ya. Artinya kalau bisa sampai menuju ke ranah itu ya mungkin kita sedikit bisa berharap. Tetapi kalau ternyata kriminalisasi ini sudah tersistem, artinya sudah dari bawah polisi, jaksa sampai hakimnya sudah satu kata tentang itu ya susah. Ya, jadi kita berharapnya kan kepada di pengadilan kalau misalnya sampai ke sana, apakah hakim sebagai pembuat putusan itu akan memiliki satu pemikiran yang progresif, tidak hanya sekedar corong. Jangan kalau corong undang-undang itu dia nanti akan jadi semacam basic. Ini terpenuhi unsur itu, enggak. Misalnya saja ditipu. Sementara unsur-unsurnya itu lebih prosedural. Ya tidak terpenuhi. Misalnya kasus mogok pun juga seperti itu. Mogok kerja buruh itu. Apa yang dikatakan kalau tuntutannya itu normatif sah, tapi cara melakukan tuntutannya tidak sah, tidak prosedural. Bagaimana seorang hakim menyikapi itu?
Kalau sudah sampai di pengadilan hubungan industrial, misalnya kaitannya dengan mogok, muncul hak, perselisihan hak, karena mogok adalah hak, itu kemudian hakim melihat ini adalah ini sah atau tidak. Karena tuntutan pekerja itu sah, tapi caranya tidak prosedural, karena untuk prosedural itu sangat sulit. Kalau pekerja atau masyarakat lain ketika menyuarakan aspirasi tidak bisa memenuhi aturan, itu mungkin bukan karena tidak mau memenuhi aturan, tetapi mungkin untuk memenuhi aturan itu sangat sulit sekali, sehingga akan mudah kemudian dikenai hal-hal seperti itu, dikatakan tidak sah. Maka kemudian muncul pergulatan seperti itu. Kalau tujuannya tadi menyuarakan aspirasi kaitannya dengan PP 78, sebetulnya itu kan hak politik juga. Bagi buruh itu hak yang paling esensial, hak politik itu. Nah, ini satu hal yang perlu digarisbawahi, mulai dari persoalan semangatnya, filosofi rohnya, persoalan skala tata urutan grade dari peraturannya, yang mana bisa dipakai sebagai media untuk menuntut, kemudian persoalan terkait dengan ini politisasi atau tidak, karena beberapa kasus pun juga kalau itu tidak dapat muncul kan nggak bisa sampai banyak kan, karena demi kepentingan hukum pun ternyata beberapa kasus kemudian tidak diteruskan. Nah ini yang terkala menjadi, karena sekarang eranya kriminalisasi, sedikit-sedikit dikriminalkan. Ya saya kira perdebatan mulai dari persoalan terminologi itu sudah hal yang bisa diangkat. Kriminalisasi itu sebenarnya apa? Beberapa orang mungkin tidak terlalu suka dengan istilah kriminalisasi. Ya, itu hal yang bisa diperdebatkan, kriminalisasi. Saya kira itu saja diskusi. Kemudian tadi pemaparan dari 3 pemantik yang secara garis besar, yaitu negara hari ini hadir lebih condong atau lebih berpihak kepada pemilik modal daripada ke pihak buruh, dengan segala macam kebijakan yang secara teknis aparat di bawah penegak hukum sampai kejaksaannya semua melakukan tindak yang tidak adil kepada kaum buruh. Nah, untuk menghangatkan diskusi kita, saya buka termin pertama untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan kepada para pemantik. Pertama 3 pertanyaan dulu, silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Belum ada. Saya ingin tanya lagi. Ada. Oke. Silakan sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gofur dari Partai Kebebasan Rakyat. Jadi menarik apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang di depan tadi. Satu hal yang menurutku dia punya hubungan terkait dengan politik adalah soal kriminalisasi tadi kan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih tujuan dari kriminalisasi ini terhadap gerakan buruh itu sendiri? Apakah mau memenjarakan pimpinan-pimpinan buruhnya ataukah bagaimana kan? Segitu. Nah, menurut saya sebetulnya kriminalisasi itu hanyalah bentuk kecil daripada hal yang paling substansial yang sedang digerakkan oleh negara sekarang ini. Apa adalah penekanan ruang demokrasi itu yang menurutku harus dilihat. Karena kalau kita pelajari beberapa gerakan buruh selain di Bekasi, misalnya di Batam bahkan tanpa kawan-kawan buruh melakukan aksi, itu polisinya datang ke pabrik, jaga dengan senjata, gitu.
tanpa melakukan aksi. Datang dengan senjata, dikirim polisi datang, jaga buruh sambil kerja dengan pabrik. Gitu. Tujuannya tak lain adalah tadi, sebetulnya bukan mengkriminalisasi buruh dalam kerja itu, tapi sedang menjaga supaya gerakan buruh itu tidak meluas sampai ke Batam dalam perjuangan advokasi seperti itu, tapi juga perjuangan di luar dari itu, di luar dari konteks advokasi. Nah, kemudian kalau kita pelajari sejarah gerakan buruh sebelum 2015, sebetulnya peran negara terhadap gerakan buruh itu sangat tidak signifikan terhadap kesejahteraan buruh itu sendiri kan, itu. Nah, konsekuensi terhadap gerakan buruh itu sendiri adalah tentu akan turun ke lapangan menuntut hak standar ekonomi mereka pada dan sebagainya. Jadi bukan cuma negara tuh yang kirim polisi gitu, tapi bahkan preman-preman pun dikirim oleh negara. Sampai kalau nggak salah 2010 pokoknya sebelum 2010 2012 itu buruhnya dipukul mundur, bukan cuma polisi tapi dengan preman gitu kan, bahkan bisa dipukul mundur oleh preman, padahal hanya segelintir buruh doang, segelintir preman gitu, ya kan? Jadi memang benar-benar selain polisi digunakan, preman juga digunakan sebagai alat untuk mengekang ruang ekspresi teman-teman buruh seperti. Nah, karena menurutku supaya tidak terjebak dalam praktek advokasi saja, itu memang kawan-kawan gerakan buruh itu harus, khususnya kawan-kawan yang percaya pada kekuatan mobilisasi massa, harus berposisi tegas terhadap pengekangan ruang demokrasi ini. Gitu. Dalam hal ini, bagaimana membangun gerakan buruh itu agar supaya lebih besar, meskipun diserang dengan berbagai macam. Nah, itu harus dilihat dalam serikat buruh itu sendiri. Gitu. Jadi kita tidak bisa dengan semangat karena sama-sama tolak PP pengupahan terus kita ayo sama-sama bergandengan tangan, nggak bisa sampai hanya di situ, tapi harus melihat bagaimana apakah pimpinan-pimpinan ini itu pimpinan-pimpinan yang bergandengan tangan dengan elit-elit penguasa atau enggak, gitu. Itu yang harus dilihat juga di dalam internal gerakan buruh itu sendiri. Karena ini persoalan aspek pengekangan ruang demokrasi. Pimpinan buruh yang misalnya kalau bergandengan tangan dengan elit-elit pemerintahan, ya konsekuensinya kan itu akan mengikat kaki tangan buruh itu sendiri untuk memobilisasi massa lebih besar lagi untuk melawan kriminalisasi tersebut, pengekangan ruang demokrasi tersebut, gitu. Jadi satu sisi kawan-kawan harus berani mengkritik terhadap pengekangan ruang demokrasi yang dalam bentuk mengirim polisi ke pabrik, mengirim polisi membongkar paksa aksi massa buruh, juga harus berani mengkritik pengekangan ruang demokrasi yang ada di dalam sikat buruh yang pimpinannya kebetulan bergandengan tangan dengan elit negara saat ini, segitu. Jadi prinsipnya adalah kriminalisasi tersebut tak lain proyek untuk pengekangan ruang demokrasi. Begitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih dari kawan Kompur. Oke, dua tanggapan dan masukan tentang demokrasi. Tujuan kriminalisasi sendiri secara garis besar adalah untuk penekanan ruang demokrasi. Karena kriminalisasi hanya sebagai wujud
saya ingin menanggapi terkait dengan pasal 1 jagat yang Pak Ari sampaikan tadi, seperti pasal yang 335 tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini ada kawan dari Serikat Buruh di Gresik yang tahun 2011 tahun 2012 itu masih mengorganisasi masanya untuk memperjuangkan tentang pembebasan dari buruh outsourcing. Jadi menuntut buruh outsourcing untuk diangkat menjadi buruh tetap. Nah, karena mereka berhasil mengorganisasi masanya menjadi masa yang lumayan besar dan bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di perusahaan-perusahaan di daerah Gresik, pada tahun 2013 pimpinan-pimpinan serikat buruh ini malah dikriminalisasi dengan pasal yang menurut saya tidak profesional, yaitu yang tadi 335 tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini kan masa protes untuk menyuarakan aspirasi menuntut keadilan malah dituduh dengan pasal yang tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan. Ini seperti apa masa depan demokrasi di Indonesia ini, seperti apa kalau pasal-pasal 1 jagat seperti ini masih tetap bertahan, dan bagaimana cara kawan-kawan buruh maupun kawan-kawan dari aktivis yang lain untuk istilahnya melawannya atau biar tidak terjerat pada kasus tersebut. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak, oh ya, kalian tambahan dari Mas Ikhwan ataupun dari Mas dari Mas Hara, nanti mungkin lebih dijelaskan lagi gimana peran dari serikat buruh saat ada kawan yang saat ini mungkin 26 kawan tadi terkriminalisasi dan sedang menjalani proses peradilan. Nah, ini kawan-kawan dari serikat buruh yang lain ataupun dari serikat buruh yang anggotanya dikriminalisasi sendiri itu seperti apa reaksinya dan upaya-upaya untuk istilahnya untuk mengawal mereka dalam perjuangan itu seperti apa? Nanti dijelaskan lebih jauh. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang ini. Tadi dikatakan salah satunya perbuatan tidak menyenangkan ini pasal 1 jagat. Ini hukum bagaimana sebenarnya melihat pasal ini? Kriteria tidak menyenangkan seperti apa kira-kira? Nah, sehingga ini bisa dikatakan melanggar hukum. Dan ini tentang kasus yang tadi kriminalisasi tadi, itu solusi yang sebenarnya seperti apa? Langkah-langkah yang hukum yang harus dilakukan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit dari Pak, mungkin dari Pak Ari atau Mas Ikhwan ya. Nah, ini kan undang-undang yang tentang buruh maupun serikat buruh ini sangat tegas mengatur kalau aksi harus begini, prosedurnya harus begini, harus mengikuti peraturan. Nah, tapi di satu sisi undang-undang untuk pengusaha ataupun pemilik modal ini sangat lentur. Kalau misalnya saya baca di bukunya Buruh Menuliskan Perlawanan milik Lips itu, ada buruh yang melaporkan pelanggaran terhadap buruh perusahaan yang menerapkan outsourcing pada core business, padahal tidak boleh ada outsourcing di core business, hanya penunjang saja. Kalau untuk inti tidak boleh. Nah, itu berhasil dan ada teguran dari DPR kalau nggak salah. Nah, itu tapi tegurannya itu kalau tidak dilaksanakan pun ternyata tidak ada sanksi yang menghukumnya. Nah, ini kan seperti ya sudah nggak usah diundang-undangkan, ada teguran. Kalau tidak dilaksanakan pun tidak ada sanksi. Nah, itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Tadi saya dapat info dari Mas Iwan, yang pasal 335 ayat 1 itu sudah ada putusan MK dianulir ya, Jadi kalau dianulir itu tidak mengikat, tidak mengikat. Jadi ini satu langkah yang progresif juga, karena ini pasal ini memang pasal karet. Selain 335, pasal 310 juga belum. Nah, itu pasal 310 juga itu karet.
Kapan dia dikatakan nama baik tercemar itu juga nggak jelas ya apa itu ukurannya seperti apa itu juga nanti jadi pertimbangan nantinya pasal-pasal karet seperti itu. Tapi saya kembali kepada tanggapan pertama tadi. Sebetulnya kriminalisasi itu tujuannya untuk apa sebetulnya? Apakah untuk menghukum buruh? Ataukah sebetulnya sedang ingin membuat buruh yang bisa katakan itu capek, lelah, dan akhirnya mengalihkan isu yang tadi saya katakan. Sebenarnya kriminalisasi itu tujuannya apa? Nah, karena itu kita bisa melihat pada rekodnya seperti apa. Selama ini apakah pasal itu bisa diterapkan? Ini kan itu para pelaku dalam apa namanya di dalam kriminalisasi. Apakah selama ini pasal tentang penyebaran nama baik sebelum ada putusan MK baru tahun 2015 ini pasal tentang tentang perbuatan tidak menyenangkan yang sudah diambil putusan MK tadi, apakah bisa diterapkan pada akhirnya? Ini yang menjadi pertanyaan pertama sebetulnya. Di dalam kasus-kasus, apakah betul pasal itu pada akhirnya bisa mengkriminalkan buruh? Ini adalah pengalaman yang perlu dijawab oleh para pelaku. Kalau tidak, ya mungkin tujuannya bukan untuk menghukum buruh sebetulnya, tapi tujuannya lebih ke mengalihkan, membuat capek, membuat buruh tidak, iklimnya sudah tidak lagi kondisi untuk melakukan perjuangan, dan akhirnya keluar dari apa yang mereka sudah inginkan atau semangat mereka yang sebenarnya. Ini satu hal yang penting juga. Kemudian kaitannya apa lagi Mas? Nah, ini tuh perusahaan ya sebenarnya buruh itu, konteks kami buruh itu sebenarnya kriminalisasi itu memang hanya salah satu cara ya. Sebenarnya bisa dilakukan dalam level perusahaan. Buruh itu sudah dihadang oleh tindakan-tindakan minor. Sebetulnya dia dilakukan mutasi, dia lakukan PHK. Kalau tidak berhasil kemudian kriminalisasi. Dan sebetulnya yang menjadi masalah urgen itu menurut saya adalah sebetulnya ketika buruh melakukan apa bisa dilakukan kriminalisasi itu. Kadang yang kita cermati di dalam konteks perburuhan itu sendiri, ketika buruh menyampaikan satu aspirasi yang bersifat itu kebijakan. Kebijakan bukan kebijakan lokal perusahaan, tetapi kebijakan politik, lebih ke politik. Jadi misalnya saja PP 78, sebetulnya PP 78 itu yang menjadi objek dari tuntutan buruh itu kan bukan perusahaan, tapi negara, pemerintah sebagai aspek aktif dari negara. Nah ini persoalan dalam undang-undang ketenaga kerjaan, ruang lingkupnya itu hanya dibatasi pada level perusahaan. Maka menjadi pertanyaan sebetulnya unjuk rasa, mogok politik itu diperbolehkan nggak sih sebetulnya? Jadi nggak ada masalah sebenarnya perusahaan dengan buruh yang bersangkutan. Masalahnya itu ada kebijakan. Kadang buruh tuntutannya bukan persoalan ketenaga kerjaan, bukan upah, tapi tuntutannya bahkan karena dia juga bagian dari masyarakat. Misalnya harga BBM, tarif dasar listrik itu kan bukan persoalan perburuhan murni dalam arti, tapi buruh juga adalah bagian dari masyarakat. Jadi kadang-kadang kita diadang oleh persoalan-persoalan seperti itu yang di dalam undang-undang ketenaga kerjaan sendiri memang kalau dilihat dari pasal-pasalnya lebih aktivitas buruh di level perusahaan, sehingga ketika keluar dari perusahaan itu dianggap keluar dari sistem, dalam tanda petik. Ini yang kemudian ada hal yang perlu dibenahi. Salah satu diantaranya adalah regulasi kalau di perburuhan. Kayak di apa yang Mas katakan tadi di kasus Ososi memang jadi masalah itu, masalah bisnis itu. Saya pernah diminta memberikan satu pendapat hukum sebelum ada Permen 19 yang sudah kemudian membatasi bahwa yang bisa diososkan adalah 5 macam pekerjaan. Tapi pada waktu sebelum itu hanya kriterianya itu bukan core bisnis. Maka kemudian menjadi pertanyaan karena menjamur di masyarakat itu. Boleh nggak di bank itu tellernya diososkan? Boleh nggak di hotel itu housekeepernya diososkan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Karena kata-kata core bisnis banyak peraturan kita kan nggak jelas maknanya. Core bisnis itu apa sih sebetulnya? Sama nggak core bisnis dengan critical bisnis? Sesuatu yang utama bagi bisnis dan sesuatu yang penting bagi bisnis. Nah, itu kan nggak jelas.
Jadi akhirnya jatuhnya ke sisi mereka ketika dia memaknai maknanya apa. Banyak dulu kasus-kasus itu minta diangkat menjadi pekerjanya user karena dia bekerja untuk yang dipandang berbisnis. Maka kemudian muncul pertanyaan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya elemen guru itu menurut saya, karena kriminalisasi ini berkaitan dengan banyak hal termasuk prosedur, itu apa? Ya rencananya harus matang. Karena tujuan kriminalisasi juga kemungkinan itu juga membuat guru itu lelah tadi, akhirnya tersita untuk berurusan dengan polisi dan sebagainya. Kadang anggotanya sudah berkali satu demi satu, ya, karena ekspektasi orang bekerja itu kan salah satunya upah. Jadi ketika itu sudah digerus dengan hal seperti itu, langsung saja konsolidasi tetap perlu dilakukan. Nah, jadi dari samping itu memang penting juga mencari simpati publik juga menjadi penting ini. Karena kadang-kadang ini persoalan value, kadang-kadang persoalan value dalam pengertian yang sempit ya. Nilai kadang-kadang aktivitas guru itu cenderung dicap, diberi stigma tertentu gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian membangun satu simpati publik juga menjadi penting menurut saya. Ini satu hal yang pasti. Saya sih lebih tertarik sebetulnya dalam kasus-kasus perburuan, apakah pasal-pasal yang dikenakan kepada guru itu pada akhirnya diterapkan dan apa hasilnya seperti apa? Apakah kemudian tidak terbukti, tidak ada bukti bahwa melakukan itu sehingga akhirnya lepas? Artinya kalau seperti itu layak kemudian bertanya, sebenarnya tujuannya apa sih kriminalisasi itu? Tetapi kalau kemudian berdasarkan track record-nya itu ternyata memang guru dikriminalisasi dengan dasar pasal ini, pasal itu, kemudian terbukti, ya ini yang patut di kita harus benar-benar waspada. Ini kalau seperti ini ya memang betul-betul jangan-jangan memang yang tadi saya katakan, jangan-jangan membuat ketakutan orang sudah masuk dan akhirnya apa? Ketika sudah ada kata-kata kriminalisasi, masyarakat lihatnya sudah tidak bagus. Yang buruh itu membutuhkan dukungan dari elemen masyarakat lain. Ketika sudah orang itu kan kita sudah berhadapan dengan polisi, masyarakat yang mungkin relatif belum begitu paham hukum mungkin tahunya ya tidak salah. Bahkan ketika tidak terbukti pun memulihkan itu juga tidak mudah gitu praktek. Ini satu hal yang penting perhatikan. Kira-kira itu. Ini yang menyambung Prof. Ari ini Pak, saya sepakat sekali Pak. Memang kriminalisasi itu memang cuma cara saja sebetulnya. Ini yang kita alami sebenarnya. Cara saja untuk memukul gerakan apapun, nggak hanya buruh ya. Nah ini kita punya contoh. Jadi kalau bicara dari Mas Ari menanyakan tipologinya sebenarnya seperti apa sih kasus kriminalisasi gitu. Saya punya data, bukan data sih, punya pengalaman gitu. Dari beberapa kasus kriminalisasi yang kita tangani di LBH Jogja misalnya, satu, semua rata-rata menggunakan pasal yang sifatnya karet. Yang kedua, rata-rata ancaman hukumannya itu di bawah 1 tahun. Nah, tujuannya terus apa? Dan putusannya, walaupun kalah Pak ya, putusannya tentu cuma percobaan. Sebagai contoh, kita pernah mendampingi teman-teman buruh FBLP dulu, Federasi Buruh Lintas Pabrik di Sragen. Kita melakukan aksi demonstrasi, kemudian dia ada 7 orang dikenakan pasal menghalang-halangi jalan umumnya, pasal ketertiban umum lah. Karena dia demo di depan pabrik, orang masuk pabrik nggak bisa, otomatis terhalangi. Padahal bisa juga militer misalnya, tapi dipakai sama polisi. Dan itu cuma kena denda berapa puluh ribu lah kalau nggak salah. Tapi euforianya gitu, itu luar biasa. Buruh dodi, ada yang hilang, wah hancur, maksudnya berpengaruh gitu. Nanti saya akan nyangkut terkait pertanyaan Masnya, gimana cara menghindarinya itu. Karena sebenarnya nggak perlu dihindari Mas. Kriminalisasi itu bagian dari risiko perjuangan kalau bagi kita. Karena mau nggak mau itu pasti dicari terus kesalahan. Itu misalnya satu itu. Kemudian kasus Pak Tukijo yang pertama ketika mau perjuangkan tambang pasir itu juga kasus yang pertama itu dia kena pencemaran nama baik. Terus kasusnya teman-teman di Jakarta ini aneh lagi nih. 218, 216 itu nggak tahu, saya dengar sekarang mungkin baru. Kemudian misalnya kasus di Kulon Progo juga misalnya kasus ketika teman-teman PPLP yang menolak tambang misalnya memasang bendera.
kebetulan motornya pada ribut ketika ada pengajian dari teman-teman yang pro misalnya, itu kemudian dikenakan pasal mengganggu upacara keagamaan. Itu sidangnya, proses peradilannya lama sekali mas, hampir 3 bulan 6 bulan kalau salah, baru dipanggil polisi dan lain-lain. Tahu nggak, sidangnya cuma 1 hari, hakimnya tunggal kaki piring gitu, cuma kena denda 100.000. Ini menarik loh. Tapi ini namanya kriminalisasi, dipaksakan perkara-perkara hukum itu. Intinya tadi memang untuk mengalihkan fokus perjuangan sebetulnya. Ya. Seperti contoh misalnya kasus Pak Tugijo itu terbukti di wilayah yang Pak Tugijo dulu aktif, sekarang agak turun konstelasi perjuangannya misalnya. Sekarang saya misalnya. Atau misalnya teman-teman dulu yang saya tangani FBLP di Sragen, itu bahkan saya gerakannya kemudian berangsur-angsur mati. Karena kalah kriminalisasi, kemudian pada beret dan lain-lain begini. Jadi satu lelah. Jadi menghabiskan energi. Proses hukum itu mungkin itu bisa saya ceritakan tadi, prosesnya cuma 1 hari, pasal yang dikenakan nggak penting, tapi prosesnya sudah berbulan-bulan. Terus ketakutan traumatiknya bisa lama gitu, dan lain-lain lagi. Energinya habis, kemudian menghabiskan energi gitu, kemudian mengalihkan fokus perjuangan yang pasti kemudian berpengaruh sama orang-orang yang lain. Karena biasanya itu yang dikriminalisasi biasanya itu minimal orang yang dikenal oleh polisi atau tokoh gitu. Nggak mungkin lah tiba-tiba siapa gitu. Kalaupun ada orang biasa yang kena itu dia kena aja gitu. Tapi yang biasanya kena pasti orang yang berpengaruh. Mas ini kan nggak orang biasa, kalau nggak dihadirkan di sini misalnya. Kena dia, sehari ada 23 buruh yang benar dikriminalisasi. Ini kan sebetulnya jelas arahnya sebenarnya nggak ngomongin kriminal murni, makanya saya bilang kriminalisasi itu rata-rata kasus politik dan kasus-kasus yang lain yang kita banyak lah. Di Cilacap mereka mau memperjuangkan tanah, nebang, kena dia. Bahkan kasus hutan itu banyak sekali kriminalisasi. Jadi teman-teman di anti hutan bisa cerita misalnya. Tapi saya pikir itu tipologinya begitu Pak Ari. Tipologinya memang pertama pasal yang penting, bahkan nggak pernah dengar kita diterapkan pun kalau menang paling juga percobaan gitu. Tapi energi yang orang banyak tipologinya. Ya, nah, kemudian menyambung pertanyaan Masnya tadi terkait bagaimana Mas menghindarinya. Saya bilang kriminalisasi itu nggak perlu dihindari karena itu resiko perjuangan. Nah, tadi menarik katanya Pak Ari adalah yang penting udah apa ya? Terus berkonsolidasi. Teman-teman buruh ada di 123 perjuangannya kan tetap ya. Ternyata tetap teman-teman mogok setelah tanggal 30 itu tetap ada mogok dan lain-lain. Saya pikir itu yang kemudian penting. Karena mengkonsolidasikan diri karena kriminalisasi merupakan cara negara memang untuk memukul perjuangan. Jadi kalau menghindarinya kadang-kadang nggak bisa dihindari. Nah, pasalnya yang aneh-aneh itu masih ada. Jadi mau nggak mau kan pasti kadang-kadang kita semua punya risiko untuk kena hal-hal yang aneh-aneh itu, yang nggak mutu gitu. Saya pikir ya caranya gimana? Ya sudah diteruskan aja perjuangannya. Enggak ada kriminalisasinya fokus hukumnya jalan, teman-teman ada banyak advokasi yang fokus isunya tetap jalan. Saya pikir itu yang paling penting sebenarnya. Dan mengorganisasi diri di gerakan masyarakat sipilnya ya itu yang paling penting, turun ke basis, kasih pendidikan terus, ada yang dikriminalkan, tetap nolak, tetap jalan. Nah, ini saya pikir itu kemudian sebenarnya paling perlu dilakukan. Kawal isunya terus ya gitu. Jadi saya pikir dalam konteks gerakan masyarakat sipil itu yang sebenarnya penting. Kriminalisasi ya sudah jalan aja. Toh itu memang pasti ada yang begituin, mau nggak mau. Di semua gerakan yang kemudian konstelasinya mengganggu kepentingan negara pasti ada kriminalisasinya. Nolak bandara kriminalisasi, nolak tambang kriminalisasi, nolak reclaiming perhutani kriminalisasi, buruh PP 78 kriminalisasi, gitu? Bahkan pengacaranya kriminalisasi juga. Wes, gimana? Sudah jalan aja kita, santai aja kita kriminalisasi. Yang penting kemudian bagaimana kemudian mengkonsolidasikan diri terus dan korban kriminalisasi itu bisa ditangani juga sama komunitasnya. Jangan sampai kasus kriminalisasi tinggal, udah jatuh tertimpa tangga gitu. Dia jadi korban poster di mana-mana gitu ya kan. Tapi nggak ada yang tanggung jawab sama keluarganya, sama dirinya. Gitu. Tapi dia jadi kayak ikon, ada di mana-mana posternya apa. Ya itu saya pikir juga jadi penting memikirkan nasib teman-teman yang kriminalisasi. Karena dia bagian dari komunitas kita semua. Itu mas pada saya. Kalau tema besar memang demokrasi kan tema besar dalam masyarakat Indonesia, soal kebebasan, soal hak manusia dan segala macamnya itu memang tema besarnya demokrasi. Iya memang temanya demokrasi, tapi melihat itu kan memang ada indikator-indikator mengapa demokrasi Indonesia itu terancam. Ya itulah bagian dari indikator-indikator lah.
soal kriminalisasi, soal bahkan Ahok pelarangan unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta, difokuskan di Monas dan di Senayan, itu kan bagian dari membungkam demokrasi. Ya. Tema besar namun demokrasi. Kemudian kesejahteraan demokrasi ini kan hal yang melekat pada warga negara Indonesia, saat ini menjadi hak soal itu. Bagaimana kaum buruh itu berjuang melawan PP78 yang membuat kaum buruh ini termarginalkan dalam hal-hal politik, seperti tingkatan misalnya kenaikan upah, hak berorganisasi di tingkatan pabrik, bahkan soal kelayakan hidup yang dibatasi 5 tahun sekali bagi KHR. Di petani seperti itu, tanah, persoalan tambang yang mengancam hak-hak petani dan rakyat lainnya, itu kan ya memang tema besar demokrasi. Soal mekanisme kebijakan hari ini pun yang tidak transparan, itu juga soal demokrasi. Soal bagaimana kebijakan-kebijakan negara hari ini lah Jokowi mereka yang bahkan PP78 itu termasuk dalam paket kebijakan ekonomi sebenarnya, dan hari ini mungkin paket kebijakan yang ke-11 hari ini, dan itu kan sebagai hak-hak rakyat dalam turut menentukan kebijakan negara juga tidak ada hari ini, sehingga pasar bebas lagi-lagi investasi dan yang menguntungkan bagi para pengusaha, para pemilik modal, itulah yang hari ini tercermin, sehingga memang demokrasi, kesejahteraan, hak rakyat inilah yang menjadi persoalan hari ini. Persoalan tanggal 30 ya bagian kecil, ya memang bagian kecil, karena memang di luar tanggal 30 ada tanggal-tanggal yang lain yang sama, prosesnya sama, kriminalisasi yang tidak ada diadakan seperti itu. Ya efeknya memang banyak efek misalnya dari 26 orang yang kemarin ditangkap, ada beberapa orang yang masih bekerja di PT, bahkan ada yang bekerja di Surabaya. Ya memang problem keluarga pasti ada. Tetapi kan kalau sudah masuk ranah hukum, ini lagi-lagi ini memang harus dihadiri, harus diikuti prosesnya. Memang kenapa kita tidak formal-formal juga dalam menghadapi persidangan, memang kita ada boikot persidangan. Ini kan juga sebagai tekanan hak politik kami dalam berbicara, ya. Kita menolak persidangan karena seperti kejaksaan yang tidak profesional. Seperti itu ya bagian-bagian tidak ikut saja ngalir proses persidangannya, dah hadir duduk mendengarkan dakwaan, dan juga seperti itu. Ada tekanan dalam persidangan, begitupun di luar. Memang terkait persoalan kriminalisasi di berbagai sektor memang penting kalau kita sebagai gerakan sosial movement itu. Ya persatuan memang dianggap penting. Sebenarnya ya kalau kita bicara identitas misalnya, kita juga harus bisa membedakan identitas kita dengan identitas yang penguasa hari ini. Identitas kita kan masyarakat hari ini identitasnya ya terpisah, berjajah, dimarginalkan oleh penguasa. Itu identitasnya. Sehingga identitas rakyat dengan penguasa ini berbeda. Kemudian memang ada beberapa orang-orang yang bisa dikendalikan oleh pemerintah untuk meredam gerakan, itu memang ada. Tapi juga tidak memutus bahwa kita tidak bisa berjuang bersama dalam. Misalnya seperti ini, kalau kita mungkin ada kritik bagi gerakan kita tergabung di GBI, Gerakan Buruh Indonesia. Ada dua konfederasi besar, yaitu KSPI yang dulunya katanya ke politiknya ke Prabowo, kemudian KSPSI.
Anjani itu blok politiknya ke Jokowi. Apakah kita tidak bisa bekerja sama dengan mereka dalam hal PP 78? Bahkan ketika KSTI itu melawan PP 78, dia menampar yang mereka dukung. Harusnya pikirannya seperti itu. Iya, jadi ya, tidak seolah-olah kita karena kita memandang PP 78 itu karena dia merugikan utang buruh, sehingga kita tidak bisa ini bicara seperti takut sebenarnya kan, rakyat itu ya tetap kita bisa berjuang bersama dalam melawan PP 78. Pun hasilnya pun kita dikriminalisasikan karena tidak cukup besar, ya kita ya harusnya juga merangkul yang lainnya. Bahkan serikat-serikat lain pun juga terlibat dalam persatuan di GBI-nya. Itu soal taktik. Mungkin beberapa organisasi yang lain, serikat-serikat buruh yang lain, mungkin memiliki taktik yang berbeda dengan kami ya di KPBI ya. Di KPBI sehingga cenderung menutup diri dari gerakan buruh Indonesia di GBI. Bahkan setelah kriminalisasi tanggal 30, kita melakukan pembukaan kawasan juga banyak hal banyak dukungan dari mungkin yang memiliki strategi bahwa berbeda dengan SPI, berbeda dengan SPSI. Ya, tapi ya, usaha-usaha dalam melawan PP 78, substansinya kita melawan kebijakan politik yang liberal itu, ya kita pandang neolib lah ya, kebijakannya neolib. Ya, apapun yang bisa kita lakukan konsolidasikan agar PP 78 ini bisa dicabut. Ya, bagaimana kita berkonsolidasi? Kalau di KPBI kan rencananya memang tanggal 17 mau rapat akbar. Salah satunya juga kriminalisasi PP 78, dan serikat-serikat lain di konferensi-konferensi lain juga memiliki agenda-agenda tersendiri. Jadi memang tetap ada perjuangan selain persidangan tadi ya, selain persidangan yang rutinitas hari Senin, setiap hari Senin, puasa Senin itu, tetap ada langkah-langkah konsolidasi yang lain dalam melawan PP 78. Bahkan sampai Mei nanti pun hari buruh sebelumnya itu juga kita tetap satu kesepakatan tetap dilakukan sebagai. Dan hari ini yang cukup saya secara pribadi maupun secara lembaga mengkritik soal pengawalan lembaga hukum hari ini cenderung pada persoalan misalnya ketika bicara soal kriminalisasi, bicara soal tingkatan represivitas khususnya di Yogyakarta, cenderung isu yang ada adalah menghilangkan soal isu-isu pokok ya. Itu yang terjadi secara mahasiswanya, di gerakan ormas mahasiswanya. Bicara soal represivitas yang terjadi, bicara soal demokratisasi tingkatan kampus hari ini, itu cenderung misalnya beberapa kali kita review ke belakang, itu media sering menyorot, oke lah bicara soal hari ini soal ekstrem, media ekstrem, tapi coba untuk mengkanter misalnya bicara soal pengawalan hukum, lembaga hukum, coba untuk mengkanter agar isu ini pada persoalan fokus isu pokok, itu yang hari ini menjadi titik evaluasi bagi gerakan mahasiswa itu sendiri. Nah itu tinggal ke depan bagaimana misalnya ketika ada ruang-ruang dalam hal soal pengawalan kriminalisasi dalam tubuh gerakan rakyat, perlu ada ruang koordinasi dalam hal ataupun relasi soal perjuangan litigasi maupun non litigasinya. Nah ini yang perlu ke depan, harus betul-betul satu bentuk koordinasi yang harus dijalani di dalam dua perjuangan ini. Kiranya seperti itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kritik dari masyarakat tentang Anda dalam pendampingan hanya mengutamakan pada pertama mengesampingkan isu-isu pokok yang sebenarnya menjadi
prinsip memang itu kritik yang cenderung pada persoalan misalnya ketika bicara soal kriminalisasi, bicara soal tingkatan represivitas khususnya di Yogyakarta, cenderung isu yang ada adalah menghilangkan soal isu-isu pokok ya. Itu yang terjadi secara mahasiswanya ya, di gerakan ormas mahasiswanya. Bicara soal represivitas yang terjadi, bicara soal demokratisasi tingkatan kampus hari ini, itu cenderung misalnya beberapa kali kita review ke belakang, itu media sering menyorot, oke lah bicara soal hari ini soal ekstrem, media ekstrem, tapi coba untuk mengkanter misalnya bicara soal pengawalan hukum, lembaga hukum, coba untuk mengkanter agar isu ini kepada persoalan fokus isu pokok, itu yang hari ini menjadi titik evaluasi bagi gerakan mahasiswa itu sendiri. Nah itu tinggal ke depan bagaimana misalnya ketika ada ruang-ruang dalam hal soal pengawalan kriminalisasi dalam tubuh gerakan rakyat, perlu ada ruang koordinasi dalam hal ataupun relasi soal perjuangan litigasi maupun non litigasinya. Nah ini yang perlu ke depan harus betul-betul satu bentuk koordinasi yang harus dijalani di dalam dua perjuangan ini. Kiranya seperti itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kritik dari masyarakat tentang LBH dalam pendampingan hanya mengutamakan pada pertama mengesampingkan isu-isu pokok yang sebenarnya menjadi temuan perjuangan. Ini jawabannya seperti apa? Ya secara prinsip memang itu kritik yang sudah lama memang ada memang di kami, bahkan di internal kami. Jadi kalau istilah kita bahkan kadang-kadang kita menamai diri kita itu pemadam kebakaran. Ini kasus hukum, kurang ribut. Terus sebenarnya isu pokoknya apa gitu? Kan ya kalau kita bicara bantuan hukum struktural, misalnya yang merupakan strukturnya kebijakan itu karena memang karena gimana? LBH cuma satu kasusnya banyak sekali misalnya. Karena kita terjebak di proses hukumnya memang. Jadi kritik itu memang juga dibangun di internal LBH juga, memang bahkan istilahnya LBH lembaga pemadam kebakaran ada kasus baru memadamkan gitu. Ya, cuma memang ini sudah fokus bagaimana kami kemudian ikut terlibat dalam proses-proses gerakan masyarakat sipil misalnya. Karena sebenarnya LBH juga membuka diri terhadap kawan-kawan mahasiswa semuanya misalnya untuk bersama-sama membangun gerakan rakyat di isu yang sifatnya mungkin di Bogor, di mana dan lainnya. Saya pikir itu juga ya mari kalau memang kita mau membangun gerakan itu bersama, saya pikir itu menarik ya. Saya juga senang sekali teman-teman ada yang bisa turun tiap hari ke sana membantu kita melakukan pengorganisasian di masyarakat gitu, misalnya. Itu juga hari ini kita memang belum terkonsolidasi dan belum saling membantu terkait itu. Tapi saya pikir titik itu memang dibangun juga di kami gitu terkait proses ya kadang-kala memang kami terjebak dalam proses advokasi yang sangat melelahkan itu. Itu paling dari kami. ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Saya Adrian dari UGM. Pertanyaan bukan ke arah bagian hukumnya sih. Sebenarnya pertanyaannya lebih kayak apakah ada strategi dari gerakan buruh untuk gerakan demokrasi atau sebenarnya gerakan memperjuangkan demokrasi? Karena memang kalau melihat kasus yang bahkan yang kita diskusikan di sini, ini aku pikir kita semua sepakat kalau hari ini negara tidak memberikan ruang demokrasi atau negara membangun ruang demokrasi sendiri. Dan ke depan gambarannya adalah bagaimana memperkuat gerakan untuk merebut atau memperjuangkan ruang demokrasi itu sendiri. Nah, tapi yang mungkin menarik untuk kita sedikit diskusikan yang pertama dalam memperjuangkan demokrasi, aku pikir juga di satu sisi kita melihat bahwasannya ini ada kebutuhan untuk kita berjuang bersama-sama dalam memperjuangkan demokrasi. Nah, tapi di sisi yang lain juga demokrasi itu bukan hanya yang sifatnya kita ingin ke atas, tapi di tataran yang ingin perjuangkannya juga aku pikir perlu ada demokrasi yang
perlu juga dikikis katakanlah kecenderungan anti demokrasi, atau perlu dibangun juga, perlu dibangun, perlu diperjuangkan demokrasi di tingkatan gerakan itu sendiri. Nah, secara sederhana mungkin kita bisa lihat ya, katakanlah di gerakan buruh yang kalau menurutku punya kekuatan yang besar dalam perjuangan demokrasi. Nah, singkatnya mungkin tapi yang kalau kita lihat, kita track ke belakang, kita track secara historis ke belakang, ternyata di lingkup gerakan itu sendiri, katakanlah di lingkup elemen-elemen yang tergabung dalam gerakan buruh, gerakan satu gerakan yang lainnya, itu juga punya kecenderungan yang anti demokrasi, atau bahkan sudah mewujudkan konkret bentuk anti demokrasinya. Sederhananya mungkin kita masih hangat diingatan kita, sekitar beberapa bulan yang lalu ada salah satu konfederasi atau serikat buruh yang turun ke jalan membawa isu anti buruh asing segala macamnya, membawa isu anti buruh asing atau isu rasis. Nah, berangkat dari hal ini kita juga perlu melihat bahwasanya yang menjadi perjuangan kita itu bukan hanya kita memperjuangkan demokrasi melihat ke atas, tapi juga kita melihat ke kawan-kawan gerakan yang ada yang di sekitar kita juga, bagaimana kita menyikapi itu. Karena aku pikir, dan mungkin ini ya, nanti mungkin kalau saya bisa diklarifikasi, gerakan buruh yang membawa isu rasisme, isu anti asing itu tergabung di GBI, dan kawan Asmir dari KPBI juga tergabung di GBI. Nah, bagaimana kawan-kawan yang punya perspektif demokrasi menyikapi ini, atau bukan hanya menyikapi itu, bagaimana bentuk konkretnya dalam menghadapi hal semacam ini? Karena itu baru satu. Yang kedua, tadi juga sempat disinggung, ada relasi-relasi dengan elit politik, ada relasi dengan Prabowo yang juga sangat menggembur-gemburkan anti pribumi, terus juga secara historis dia sangat militeristik semacam itu. Bagaimana sikap atau kedepannya melihat dengan yang hari ini gerakan GBI dipukul menyuarakan demokrasi, tapi bagaimana juga melihat dengan elemen-elemen yang tergabung di GBI itu. Nah, mungkin sedikit nyambungnya dengan pertanyaan sebelumnya aku tadi terkait dengan bagaimana gerakan buruh menghadapi ceng-cengan atau stigma-stigma dari kelas menengah. Aku pikir secara sederhana tidak bisa gerakan buruh berharap kelas menengah atau elemen rakyat yang lainnya akan mendukung gerakan buruh. Tapi yang perlu dilakukan oleh gerakan buruh adalah bagaimana gerakan buruh bisa tampil ke depan, bisa memimpin gerakan. Jadi kalau kata Lenin, gerakan buruh akan diikuti oleh elemen rakyat yang lainnya ketika gerakan buruh itu kuat. Kuat dalam artian ya, kalau ya sederhananya salah satu bagaimana gerakan buruh itu bisa kuat adalah dengan memperjuangkan punya komitmen dan perjuangan yang real terkait dengan perjuangan demokrasi. Karena inilah semua, ini salah satu ini isu yang bisa memimpin semua elemen rakyat yang hari ini tertindas. Berbicara demokrasi tidak hanya berbicara kriminalisasi, berbicara demokrasi tidak hanya berbicara kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, tapi berbicara demokrasi juga berbicara anti rasisme, berbicara demokrasi juga berbicara anti homofobia, berbicara demokrasi juga mau membicarakan hak untuk menentukan diri sendiri bagi rakyat Papua. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau saya mungkin ditanggapi secara ringkas. Yang pertama tadi strategi gerakan buruh untuk menghadapi kelas menengah. Yang kedua, isu demokrasi itu harus dibangun dari bawah. Nah, ini ada kritik gimana tanggapannya dari ya. Memang kalau kita lihat peta persebarannya, memang kalau buruh-buruh pabrik sebenarnya, buruh-buruh manufaktur itu di pinggir-pinggir itu. Di pinggir-pinggir Bekasi, Jakarta pinggiran, Pulau Gadung, Priok. Tapi kalau yang punya buruh juga perkantoran itu Tamrin, kan,
universitas itu memang banyak kelas menengah atau sebenarnya buruh lah, jadi upah juga kok. Buruh. Tapi memang perbedaannya agak karena memang kalau di pabrik-pabrik itu kolektifnya akan terbangun. Gitu. Kalau di perkantoran memang cenderung individualistiknya yang terbangun. Memang kalau di perkantoran jarang sekali kita temui serikat buruh atau serikat pekerja lah, serikat pekerja di perkantoran di gedung-gedung tinggi itu jarang sekali. Tapi kalau di tingkatan pabrik manufaktur memang kalau tidak berserikat akan terancam seperti itu. Itu walaupun masih banyak sekali yang belum berserikat, tapi paling tidak gerakan-gerakan buruh di pinggir-pinggir kota itu cukup masif itu. Ya, soal kelas menengah ini kan juga perjalanan panjang. Misalnya ya soal pendidikan kita lah. Pendidikan kita mencetak manusia Indonesia seperti apa itu kan, yang berperilaku individualistik atau memang pendidikan kita yang mengajarkan kolektivitas. Dimulai dari universitas, sekolah-sekolah itulah ya sebagai memberikan pendidikan. Salah satu juga solusi. Kalau kurikulum pendidikan kita masih mementingkan individualistik dan orientasi bisnis dan segala macamnya itu, ya manusia akan tercipta seperti itu. Sehingga mulai dari kampus-kampus bisa mulai pendidikan yang kontekstual yang memang dihadapi masyarakat sesungguhnya, tidak teoritis tapi memang kontekstual. Itu soal ini perjalanan panjang lah, tidak sekali dari kelas menengah itu tergabung dengan gerakan-gerakan buruh. Misalnya buruh beli ninja saja langsung diteriakin itu ke kantor-kantor. Emang buruh gak boleh beli ninja kan? Beli duit saya misalnya kan, nggak ada undang-undang melarang buruh itu beli ninja. Tapi perspektif kelas menengah, wah, ini buruh beli ninja, soalnya segala macamnya, kan gitu. Jadi ya, saya sebenarnya kan bukan di situ letaknya. Kemudian soal rasisme. Memang kalau di era Jokowi JK memang dengan dibanding SBY kerjasama politik dan ekonomi lebih banyak dilakukan Jokowi itu dengan Cina, Tiongkok dan daerah situlah. Kalau di SBY kan banyak menyasar Eropa, Australia, New Zealand, Jepang. Kalau Jokowi kan agak memotong modal Jepang di Indonesia, sehingga memang orientasinya kan modal Cina. Memang itu mungkin latar belakang kalau penafsirannya salah. Jika kita menafsirkan salah modal Cina itu kita langsung anti Cina, memang itu salah. Anti Cina, orang Cina dan segala macam itu kan namanya rasis. Tapi kalau kita menolak modal Cina, investasi Cina, ya tentunya ini politik mandiri. Tapi kadang-kadang memang ada beberapa misalnya kalau tadi di klaim bahwa GBI itu rasis, ya kan? GBI rasis, di GBI itu ada KBBI konfederasi kami, calon lah karena masih komite persiapan tergabung di GBI. Saya rasa GBI tidak rasis, tidak anti Cina ya, tidak anti Cina, tidak anti orang Cina.
kan berita-berita itu beredar juga kepentingan elit politik yang bisa saja ini permainan media yang ngeblok ke Jepang karena investasi Jepang itu terpotong, makanya dihembuskan isu seperti itu. Tapi di ranah konsolidasi kita ya di GPI ya, tidak ada satupun program itu rasisme gitu. Tapi mungkin ada penafsiran yang salah, mungkin di anggota kami, mungkin karena memang diakui memang tidak 100% seperti kami, karena memang pendidikan di Serikat Buruh juga, apalagi di serikat-serikat KSPI maupun KSPSI juga mungkin salah menerjemahkan bahwa kalau modal Cina ya Cina, mungkin itu. Tapi itu penafsiran. Tapi secara program GBI, KBBI terdarat tergabung di GBI, tidak ada satupun program yang berbau rasis. Terima kasih. Terima kasih. Tadi jawaban dari dan pemaparan dari Bapak Pemantik. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan boleh dilanjutkan, tapi nanti di luar forum. Nah, secara garis besar dari pembahasan kita sore hari ini, negara ini hari ini cenderung semakin nyalut karena kebijakan dan segala aparaturnya ya cenderung memihak pada pemilik modal, dan buruh pada hari ini untuk mempertahankan ruang demokrasi harus bersolidaritas pada gerakan rakyat yang lain untuk berjuang bersama-sama melawan aksi-aksi kontra demokrasi. Terima kasih untuk semuanya. Aplaus untuk kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan juga.